Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bahar Amal SPDM Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Lanjutan 2, Blockchain dan Cloud Computing. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir pada pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemrograman Python berserta flowchart. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya membacakan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Maisara Audiana Kalisa, dengan NPM 221063108868. Yang kedua, Neneng Nur Hasanah, dengan NPM 221063108876. Dan yang ketiga, Aulia Ira, dengan NPM 22106310800100. Selanjutnya, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada tujuan aplikasi. Untuk program if-else statement, untuk mengaplikasikan if-else statement berupa pengukur usia masyarakat yang berhak memilih dalam pemilihan umum. Lalu yang kedua, program dictionary untuk memungkinkan pengguna mencari dan belajar mengeja kata dengan cepat dan efisien. Pemrograman pengejaan kata dapat meningkatkan kemampuan mengeja dalam suatu kalimat. Dan yang ketiga, program paket dan modul untuk membantu mengelola pembelian barang dengan efisien, termasuk menambahkan barang, perhitungan total harga, dan pencatatan riwayat transaksi dengan paket dan modul. Selanjutnya, if-else statement pengukur usia berhak memilih dalam pemilu. Yang pertama, program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka. Pengguna akan memberikan input usia mereka sebagai respon terhadap pesan, masukkan usia Anda. Input usia ini kemudian disimpan dalam variabel usia setelah diubah menjadi bilangan bulat menggunakan input. Selanjutnya, program akan melakukan pengujian untuk menentukan apakah usia yang dimasukkan oleh pengguna lebih besar dari 17. Ini merupakan langkah kunci dalam pengambilan keputusan. Lalu, kondisi ini diuji dengan menggunakan pernyataan if jika hasil uji tersebut adalah benar. Artinya, usia pengguna memenuhi syarat lebih dari 17. Maka program akan mengeksekusi kode di dalam blok if. Selanjutnya, program akan mencetak pesan Anda berhak memilih dalam pemilihan umum. Namun, jika usia yang dimasukkan pengguna kurang dari atau sama dengan 17, kondisi pada pernyataan if akan dianggap salah atau false, dan program akan mengeksekusi kode dalam blok else. Ini berarti pengguna belum mencapai usia yang cukup untuk memilih dalam pemilihan umum, dan program akan mencetak pesan Anda belum mencapai usia yang cukup untuk memilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, terdapat flowchart if-else. Proses dimulai dari titik main, di mana program akan memeriksa usia. Selanjutnya, program akan mengirimkan pesan kepada pengguna yang berbunyi masukkan usia Anda untuk meminta input usia. Pengguna kemudian memberikan input usia mereka sebagai respon terhadap pesan tersebut. Input ini masuk ke dalam proses dan disimpan dalam variabel umur. Lalu proses selanjutnya adalah pengujian kondisi. Program akan menguji apakah umur yang telah dimasukkan lebih besar atau sama dengan 17, yang merupakan persyaratan usia untuk memilih dalam pemilihan umum. Jika hasil pengujian kondisi tersebut adalah false atau salah, yang berarti usia kurang dari 17, program akan melanjutkan ke bawah, di mana akan muncul pesan Anda belum mencapai usia yang cukup untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun, jika hasil pengujian kondisi adalah benar atau true, yang berarti usia memenuhi syarat, program akan mengambil jalur lain dan mencetak pesan Anda berhak memilih dalam pemilihan umum. Proses kemudian mencapai titik N, menandakan bahwa operasi program telah selesai. Selanjutnya ada gambar running dari flowchart. Gambar pertama ada if dan gambar kedua ada else. Program meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka. Ketika pengguna memasukkan usia sebesar 17, program merespon dengan pesan Anda berhak memilih dalam pemilihan umum, menunjukkan bahwa usia pengguna memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun, jika pengguna memasukkan usia sebesar 15 pada tahap selanjutnya, atau pada gambar kedua, program merespon dengan pesan Anda belum mencapai usia yang cukup untuk memilih dalam pemilihan umum, mengindikasikan bahwa usia pengguna tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemaparan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dictionary.
Pengejaan kata. Yang pertama dimulai dengan input kata. Pertama, program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kata melalui fungsi if dalam kata yang dimasukkan menggunakan fungsi len dan menyimpan hasil. Setiap huruf dalam kata diambil dan ditampilkan satu persatu menggunakan pernyataan print. Selama proses ini, program juga menghitung total huruf yang dieja dan menyimpannya dalam variabel total huruf. Yang ketiga, selanjutnya menampilkan hasil. Ini merupakan program menampilkan hasil dari jumlah huruf dalam kata dengan menggunakan pernyataan print, hasil dari total huruf yang dieja. Juga ditampilkan untuk memberikan informasi lengkap mengenai kata yang dimasukkan. Next slide. Yang kedua, dictionary flowcharts. Yang pertama, proses ini dimulai dengan main. Ini adalah titik awal dari alur program yang menunjukkan dimulainya eksekusi program. Yang kedua, string text. Langkah ini merupakan kunci utama dalam pengejaan kata. String ini berfungsi sebagai input yang akan dianalisis oleh program. Yang ketiga, integer index. Variabel ini memiliki peran penting dalam mengontrol proses pengejaan kata. Selanjutnya, yang keempat, output, memasukkan kata. Pada tahap ini, program akan menampilkan pesan masukkan kata kepada pengguna, memberikan indikasi bahwa mereka diharapkan untuk memberikan sebuah input. Yang kelima, input text. Akan memberikan kata Pengguna akan memberikan kata melalui muka program, dan input ini akan digunakan dalam proses selanjutnya. Yang keenam, itu ada indeks, diberi nilai dengan awalan 0 yang sebagai petunjuk posisi karakter pertama dalam teks, string teks. Langkah ini dilakukan untuk memulai proses pengejaan dari karakter pertama. Indeks len atau teks mengevaluasi apakah nilai dari variabel indeks kurang dari panjang dari string teks. Ini adalah sebuah kondisi yang digunakan untuk memutuskan apakah proses pengejaan kata harus tetap dilanjutkan atau telah selesai. Yang kedelapan itu true. Ini ekspresi bernilai benar, artinya masih ada karakter dalam string teks yang perlu dieja. Oleh karena itu, program akan melanjutkan ke langkah berikutnya dari flowchart untuk mengeja karakter tersebut. Selanjutnya, indeks. Sama dengan indeks plus 1. Ini adalah proses berpindah ke karakter berikutnya dalam string. Yang selanjutnya, false. Jika ekspresi ini bernilai salah, indeks sudah mencapai atau melebihi panjang dari string teks sehingga tidak ada karakter yang perlu dieja. Yang terakhir, pengejaan telah selesai, menandakan bahwa seluruh kata telah dieja. Selanjutnya, baik, ini ada hasil pengejaan kata dalam hasil running flowchart. Yang pertama itu program meminta untuk memasukkan kata. Yang kedua, kemudian pengguna memberikan kata yang akan dieja. Yang ketiga itu kata diinput ke dalam kolom string text. Lalu program memberikan kata per huruf diikuti dengan integer index per huruf di total. Kemudian pengejaan telah selesai. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu paket dan modul pembelian barang. Yang pertama ada pemrograman Python, modul manajemen pembelian barang. Yang pertama modul ini diberi nama pembelian dengan fungsi class, dan yang kedua program akan membuat dua konstruksi berupa atribut barang dan atribut total harga dengan def_init_ untuk menambahkan sejumlah data berupa nama barang, jumlah barang, dan harga barang yang akan dikalkulasi. Jumlah barang ditambahkan dengan harga barang untuk mendapatkan total harga dengan fungsi append dalam bahasa Python. Yang terakhir, hasil akhir setelah didapatkan dari semua data yang diinput berupa cetakan struk total harga yang harus dibayar dengan fungsi print. Next slide. Yang kedua bisa dilihat ini adalah
pemrograman paket, manajemen pembelian barang. Langkah-langkahnya yang pertama, mengimpor modul pembelian yang akan digunakan untuk mengelola pembelian barang dengan fungsi form modul underscore pembelian, dan kemudian program akan meminta untuk memasukkan nama barang dengan fungsi input nama barang. Setelah memasukkan nama barang, program akan meminta jumlah barang dengan fungsi int dan harga barang dengan fungsi float. Dan yang terakhir, lalu pada hasil akhir setelah langkah ke-1 hingga ke-3, program akan mencetak struk berupa total harga yang akan dikalkulasi dari jumlah dan harga barang yang telah dimasukkan. Next slide. Dan selanjutnya yaitu hasil modul dan paket pembelian. Adapun data-data yang dimasukkan berupa baju dan topi dengan sejumlah 1 pada masing-masing barang yang memiliki harga 50.000, sehingga hasil yang didapatkan untuk total harga barang yang harus dibayar ialah 100.000. Next slide. Yang selanjutnya yaitu flowchart, modul dan paket manajemen pembelian barang. Yang pertama ada main. Main adalah titik awal barang, indeks, jumlah beli, harga barang, harga beli, total harga. Langkah ini mempresentasikan program akan dijalankan dengan variabel banyak barang, i-indeks. Yang ketiga, string nama pembeli sama dengan variabel harga pembeli dan harga barang. Pernyataan penugasan variabel kemudian disimpan di dalam data yang berupa 0 dengan tipe assign. Dan yang kelima, assign total harga. Pernyataan penugasan variabel yang kemudian disimpan di dalam data berupa 0 dengan tipe assignment. Selanjutnya output, masukkan banyak barang. Program akan menyatakan berapa banyak jumlah barang yang akan dibeli. Dan yang ketujuh, input banyak barang. Program akan meminta untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya output, memasukkan nama pembeli. Program akan menyatakan siapa nama pembeli. Yang selanjutnya input, memasukkan nama pembeli. Program akan meminta nama pembeli. Dan yang selanjutnya looping for i, sama dengan to banyak barang. Program akan mengeksekusi variabel i untuk memasukkan data-data barang yang berupa nama barang, jumlah beli, harga barang, hingga total harga pada langkah selanjutnya. Selanjutnya setelah looping for i, program akan meminta untuk memasukkan nama barang, jumlah beli, dan harga barang. Selanjutnya assign harga beli sama dengan jumlah beli. Program akan menjalankan variabel tersebut dari data-data yang telah dimasukkan, lalu jumlah beli akan dikali dengan harga barang untuk mendapatkan harga beli. Yang selanjutnya, program akan menjalankan variabel tersebut dari data harga beli yang telah didapatkan, lalu ditambah total beli untuk mendapatkan total harga dan dikembalikan ke looping for pada langkah 10. Setelah semua selesai, maka program akan mengeluarkan pernyataan output hasil total harga barang yang telah dibeli. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil flowchart. Yang pertama, program meminta untuk memasukkan banyak barang yang berupa 2. Yang kedua, nama pembeli, kemudian nama barang, selanjutnya harga barang. Karena ada 2 jumlah barang, maka memasukkan nama barang lagi, lalu akan diminta untuk nama barang, kemudian jumlah beli, selanjutnya harga barang, sehingga hasil yang didapatkan adalah total harga barang yang dikalkulasikan dari seluruh data yang telah diinput. Next slide. Yang selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, sebagai bagian dari penutupan, sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dalam pemrograman Python, pengambilan keputusan dengan pernyataan if dan else adalah fondasi penting dalam mengatur alur program. Dengan pernyataan if, program dapat merespon berbagai kondisi dengan tindakan yang sesuai seperti dalam contoh program penguji kelayakan pemilihan umum berdasarkan usia. Selanjutnya, program lain menerapkan algoritma yang mempermudah pencarian dan pembelajaran mengeja kata. Algoritma pengejaan kata memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan mengeja. Lalu, program terakhir membantu dalam manajemen pembelian dengan mencatat transaksi, menghitung harga, dan mengelola stok barang, meningkatkan efisiensi melalui paket dan modul.
Demikian beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.